Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada malam hari ini. Kita persiapkan Alkitab, kita membukanya bersama-sama dari kitab Amsal 20 ayat 4 sampai 5. Sebelum kita baca dan kita renungkan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Di malam hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan anggota keluarga kami, dan kami beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kini tibalah saatnya untuk kami merenungkan kebenaran firman Allah. Kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang berkata-kata dan seluruh umat-Mu yang akan mendengarkan. Biarlah berita firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menuntun kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara, kita akan membaca Amsal 20 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan bagi kita sekalian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa bapak ibu, saudara-saudara tahu istilah mager? Mager atau malas gerak, ini istilah yang naik daun sejak pandemi. Karena situasilah yang membuat kita kemudian pada akhirnya menjadi malas gerak. Malas gerak ini istilah yang dipopulerkan oleh karangan generasi milenial yang menunjukkan suatu keadaan di mana orang sudah nyaman pada posisi tertentu sehingga dia tidak mau bergerak lagi. Jadi malas bergerak. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, malas bergerak tentu pada satu sisi punya dampak yang negatif. Bayangkan kalau tidak pernah bergerak, maka metabolisme tubuh akan melambat, lalu bisa menjadi obesitas, menjadi penyakit dan sebagainya. Nah, malas bergerak ini bertolak belakang dengan tema kita hari ini. Karena hari ini tema kita berkata, jangan malas agar rencana hidup terwujud. Nah, ibu bapak, kita mendasarkannya pada Amsal 20 ayat 4 sampai 5. Saya mengajak kita untuk melihat satu persatu ayat ini. Kita mulai dengan ayat yang keempat. Catatan pertama bahwa kita harus tahu bersama bahwa Israel itu hanya punya dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Musim dingin yang dimaksudkan dalam teks bacaan kita itu menunjuk kepada musim penghujan. Musim dingin membuat si pemalas tidak membajak. Dan di Israel, ibu bapak yang dikasihi Tuhan, musim penghujan atau musim dingin itu dikenal dua istilah, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Nah, hujan awal itu membuat tanah menjadi lunak sehingga siap dibajak dan ditaburi benih. Sedangkan hujan akhir itu membantu pertumbuhan tanaman agar menghasilkan panen yang baik. Nah, ini berarti bahwa awal musim penghujan atau atau musim dingin adalah masa menanam, yaitu saat yang tepat dan baik untuk membajak dan menabur. Dan masa panen atau saat menuai adalah setelah akhir hujan. Tetapi orang yang malas menjadikan cuaca atau hawa yang mulai dingin itu sebagai alasan untuk tidak membajak, tidak menabur. Apa akibatnya? Akibat kemalasannya itu adalah ia tidak bisa menuai apa-apun di musim panen. Orang yang tidak mau membajak, menabur pada masa menanam, jangan berharap akan menuai di masa panen. Ibu bapak, saudara-saudara, mari kita lihat bagian yang kedua, ayat yang kelima. Manusia memiliki rencana atau cita-cita dalam hidupnya. Kita semua pasti punya rancangan dan cita-cita. Setiap kali mengawali tahun, kita punya resolusi di tahun yang baru. Tidak tahu bagaimana dengan 2021, apakah kita masih punya resolusi? Nah, ibu bapak, teks kita bilang bahwa rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam. Itu berarti
rancangan itu bisa terkubur dalam-dalam dan menjadi sia-sia kalau tidak diwujudkan. Kalau kita tidak bergerak untuk melakukan sesuatu. Jadi ibarat manusia yang ingin mengambil air di sumur, maka ia harus apa? Ia harus menimbah air untuk keluar dari sumur itu kan. Nah begitu juga dengan rancangan kita. Nah kata Amsal bahwa hanya orang yang pandai, yang tahu caranya menimbah atau mewujudkan rancangannya atau cita-citanya itu. Nah kata pandai di sini tidak menunjuk hanya pada kepandaian intelektual, tapi juga kepandaian spiritual, yaitu orang yang berhikmat dan hidupnya takut akan Tuhan. Nah dari dua ayat ini, sebagai orang beriman, paling tidak ibu bapak saudara dan saya, ada dua hal yang ingin dipesankan bagi kita. Yang pertama, jangan menjadi pemalas. Jangan malas bergerak. Jangan buat alasan untuk membenarkan kemalasan kita. Ini kan lagi pandemi, disuruh di rumah aja, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, malas lah gitu ya. Jangan ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amsal pasal 4 mengingatkan kita bahwa kalau kita tidak menyiapkan sesuatu, maka pada akhirnya kita tidak akan menghasilkan sesuatu. Memang pandemi membatasi kita bahwa kita tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi bukan berarti bahwa kita menutup diri kita lalu kita tidak berbuat sesuatu. Ada banyak orang ibu bapak yang dikasihi Tuhan karena stres di tahun 2020 yang mencoba untuk melakukan sesuatu. Dan pada akhirnya ibu bapak, banyak orang yang belajar banyak hal justru di tahun 2020. Dia punya kesempatan belajar tentang anaknya, karakter anaknya, dia lebih dekat dengan anaknya. Ada orang yang belajar untuk menanam tanaman, ada orang yang belajar untuk memelihara hewan. Ada banyak ilmu, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi jangan malas. Pandemi sebetulnya adalah masa yang Tuhan beri untuk kita, situasi hidup yang membatasi kita ini untuk sebetulnya mempersiapkan diri kita. Karena itu jangan sampai setelah selesai pandemi kita tidak belajar apa-apa. Sayang sekali waktu yang Tuhan beri untuk kita ketika kita ada di rumah dan punya banyak hal yang bisa kita kerjakan di rumah kita. Jadi jangan malas. Nyatakan segala yang bisa kita lakukan di masa-masa yang kita lihat banyak kesulitan, banyak keterbatasan, tapi jangan membatasi diri kita. Hal yang kedua adalah kita punya rencana, kita punya rancangan dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa apa yang sedang kita buat itu, kita berharap Tuhan juga menyertai segala rencana kita. Nah ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rencana-rencana kita tadi yang kita nyatakan dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan ketika kita masuk di tahun yang 2020, yakinlah kalau kita menyertakan Tuhan dalam rencana-rencana kita itu, maka kita akan memperoleh hasil yang baik. Alkitab kita berkata bahwa Tuhan itu selalu beri kita rancangan yang damai sejahtera. Jadi ketika kita buat rencana-rencana itu dan kita melibatkan Tuhan, maka rencana-rencana kita itu akan menjadi rancangan yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera. Ketika kita juga ikut apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita mau diingatkan bahwa jangan kita berjuang sendiri. Jangan kita menjalani kehidupan kita sendiri, tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Bawa segala rencana kita, rencana masa depan, rencana anak-anak kita, pendidikan mereka, rencana-rencana kita ke depan bersama dengan keluarga kita, bawa itu kepada Tuhan. Doakan itu dan wujudkan itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang mustahil ketika kita kuat dalam Tuhan, ketika kita menyatakannya bersama dengan Tuhan. Karena itu kita diminta jangan berhenti bergerak, teruslah bergerak. Banyak hal yang bisa kita lakukan melalui kegiatan kita di rumah. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Karena itu jangan malas. Karena kalau kita malas, kita tidak bisa mewujudkan apa-apa. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami juga mengisi hari-hari kehidupan kami di tengah segala keterbatasan karena pandemi untuk terus bergerak melakukan hal-hal yang baik. Bahkan di masa-masa ini kami diingatkan untuk juga terus belajar, menambah wawasan kami, menambah pengetahuan kami, bahkan Tuhan ingin supaya kami juga semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada menyertai kami, bahkan ketika pandemi, masalah-masalah kehidupan kami hadapi, Engkau terus berkarya. Kami mendoakan segala rencana-rencana masa depan kami bawa semuanya kepada Tuhan.
rencana keluarga kami, rencana anak-anak kami bawa kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami rencanakan di tahun 2021 ini semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan Tuhanlah yang mengiring segala rencana-rencana kami ini. Tuhan Allah, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga kami. Tuhan, hadirlah di tengah keluarga kami, biarlah selalu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, sehingga hubungan kami satu dengan yang lain, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, menantu, mertua, selalu dalam keadaan yang penuh dengan damai sejahtera. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul, oleh karena kesehatan mereka, oleh karena duka cita, oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena pendidikan anak-anak, dan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, Engkau melawat mereka, memberkati mereka, dan bahkan buka jalan untuk mereka. Sama seperti Tuhan memberkati terus kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan terus menyertai mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan kami mendoakan mereka yang sedang berjuang untuk sembuh dan pulih, Tuhan Yesus berikan kesembuhan dan pemulihan. Tuhanlah juga yang terus mengingatkan kami supaya kami juga tetap taat pada pemerintah dan melakukan segala yang terbaik dan terus berjuang Tuhan, sehingga masa-masa yang sulit ini kami boleh lalui bersama-sama. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong pemerintah kami sehingga mereka juga boleh terus berkarya melakukan yang terbaik. Dan ketika kami akan beristirahat malam hari ini, sertai kami Tuhan, beri kami istirahat yang cukup, bangunkan kami kembali esok hari dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan, untuk melanjutkan karya pelayanan kami di tengah kehidupan keluarga, persekutuan, bahkan di tengah kehidupan bermasyarakat di mana Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.